Nomor berapa kira-kira? Sudah pasti bukan nomor 4? 1, 2, atau 3? Boleh ditunjukkan ke hadirin semua dan pemirsa di rumah? Angka nomor 2. Baik, kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 4 bertanya atau menyampaikan pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit. Dan 1 menit dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Pasangan nomor urut 2, tadi saya mendengar pertanyaan dari moderator soal penanganan virus Corona 2019. Ada sesuatu yang sepertinya tidak siap kalau saudara menjadi bupati dan wakil bupati. Coba jelaskan lagi bagaimana peranan pemerintah dan peranan gugus tugas untuk menangani virus corona ini dan penanganan ketika ada pasien-pasien yang harus ditangani. Mohon diberikan lebih jelas penanganannya seperti apa. Terima kasih. Cukup? Baik, kita akan berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan jawabannya dengan durasi waktu 1 menit 30 detik. Silakan dimulai sejak pasangan calon berbicara. Ya, karena ini pertanyaan tadi sama dan saya menjawab belum selesai, maka akan saya lanjutkan. Makna dari yang saya sampaikan tadi sebetulnya, setiap masyarakat harus dites dari wilayah pedesaan, tes PCR, dan harus diberi tanda. Ini dimaksudkan agar kalau dilakukan langsung, misalkan mengisolasi sebuah desa atau mengisolasi sebuah daerah, ini dampak daripada ekonominya terlalu besar. Tetapi apabila kita melakukan tes PCR pada setiap penduduk dan diberi tanda, maka setiap penduduk itu otomatis dia mendapat hukuman moral secara otomatis. Apabila ada penduduk atau masyarakat yang belum mengikuti tes, tentu orang yang lain yang telah mengikuti tes berupaya untuk menjauhi dan langsung melakukan social distancing atau jaga jarak kepada masyarakat yang belum melakukan tes itu sendiri. Nah, ini berkenaan dengan bagaimana cara menangani penyebar luasan COVID-19 tadi. Kemudian kalau masalah dampak, mau diteruskan? Baik, terkait yang masalah gugus tugas dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, tentu pemerintah Kabupaten Ketapang selama ini juga sudah melaksanakan sesuai yang diamanahkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Jika kita nanti jadi bupati, kita juga akan melakukan hal demikian. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sangat serius untuk mengurus barang ini, bukan hanya sekedar main-main. Terima kasih pasangan calon nomor urut 2 yang telah menjawab pertanyaan dan kami berikan kesempatan kembali untuk pasangan calon nomor urut 4 menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2, waktu yang kami berikan untuk menanggapi yakni 1 menit 30 detik. Silakan dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, PCR itu memerlukan biaya yang besar. Sesudah itu tadi saudara tidak menjawab bagaimana kalau masyarakat Ketapang ini kena corona, terinfeksi corona. Saudara hanya menjawab bagaimana kalau mengantisipasi. Itu pun sebenarnya tidak membicarakan soal biayanya. Nah, jadi mungkin Pak Wakil Bupati bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi soal PCR itu betul. Paling ideal seluruhnya itu di PCR. Tapi dalam teknis kesehatan, sebenarnya ide kita dalam satu kabupaten itu hanya 2/3 penduduk. Tapi persoalannya adalah apakah penganggaran yang disediakan nanti itu bisa mencukupi. Sementara kalau kami mendengar bahwa visi yang dibawa oleh pasangan nomor 2 ini adalah masyarakat mandiri. Ketapang hebat. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengeluarkan biaya yang begitu besar? Letak kemandirian dari masyarakat itu di mana? Sementara kita terus memberikan PCR kepada masyarakat. Jadi barangkali situasi ini yang menjadi tidak tepat untuk kita menangani masalah corona. Karena masalah corona tidak hanya untuk mengendalikan tetapi mengobati. Terima kasih.
Baik, dan kami berikan kesempatan kembali bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali waktu yang kami berikan 1 menit, dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih. Ini kan bicara tanggung jawab. Berapapun biaya yang diperlukan terkait tanggung jawab untuk mencegah penyebaran corona. Kalau seandainya ini tidak memungkinkan, tentu kita akan minta masyarakat untuk mengisolasi secara mandiri. Dan pertanyaan kami, pemerintah Kabupaten Ketapang dengan dana yang 105 miliar itu, apa yang sudah dibuat? Apakah sudah ada bangunan sendiri untuk mengisolasi masyarakat yang terkena corona? Kalau kita dengan 105 miliar itu sudah ada harusnya bangunan yang untuk dapat mengisolasi jika ada yang terkena corona. Ternyata di rumah sakit kita juga untuk fasilitas hemodialisa semua terkena corona. Ini yang terjadi. Silakan. Ya, cukup. Cukup. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 2 telah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 4. Dan pasangan calon nomor urut 1 mengambil bola angka 3. Itu artinya pertanyaan yang disiapkan pasangan calon nomor urut 1 ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 3. Baik, kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu yang kami berikan 1 menit dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih. Yang akan kami tanyakan jika saudara menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang, faktor penting guna mensejahterakan masyarakat jika saudara terpilih, bagaimana cara untuk memberdayakan koperasi serta memberikan tenaga kerja lokal karena banyaknya TKA di Kabupaten Ketapang dan bagaimana memberdayakan Timpora atau penerapan APUA, mohon diperjelas. Baik, sudah cukup? Pak? Baik. Saya akan berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan tadi dengan durasi waktu 1 menit 30 detik. Silakan dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih. Tentu seandainya kami menjadi bupati, masalah penerapan tenaga lokal dan tenaga asing yang ada di perusahaan yang ada di WHW khususnya atau di WSM yang ada di Kabupaten Ketapang. Tentu kami akan memanggil beberapa perusahaan yang ada khususnya di Kabupaten Ketapang, kita duduk satu meja bagaimana supaya tenaga lokal khususnya yang ada di Ketapang ini bisa dipekerjakan di perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu tentu kita sebagai pemerintah daerah harus hadir di sini setidak-tidaknya dalam rangka memberikan pelatihan-pelatihan khusus supaya tenaga lokal itu bisa bersaing dengan tenaga yang dari tenaga asing. Itu yang paling utama untuk dapat kita terapkan di perusahaan itu. Silakan. Tambahan, untuk pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan, maka kami tentu memberikan perhatian yang besar dalam rangka untuk perkembangan dan kemajuan ekonomi koperasi yang ditanyakan tadi, terutama melalui lembaga-lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti misalnya kredit union dan segala macam. Nah, itu harus kita dukung sepenuhnya sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dalam proses akses permodalan usaha kecil dan menengah melalui koperasi. Waktu habis, terima kasih pasangan calon nomor urut 3 yang telah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Kami berikan kesempatan kembali bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Terima kasih. Tadi telah disampaikan bahwa salah satu penanganan dan perlindungan tetap tenaga kerja lokal kita adalah dengan melakukan duduk satu meja. Tapi bagi kami sebenarnya permasalahan tenaga kerja asing ini tidak hanya cukup dengan itu. Kita ada namanya yang Timpora. Dan Timpora itu juga menjadi pertanyaan dari calon bupati kami dan penerapan APUA yang memang masih kami minta penjelasan lebih lanjut. Kemudian masalah koperasi.
masalah koperasi ini sampai hari ini kita tahu sendiri bahwa koperasi-koperasi kita ini di berbagai tempat, di berbagai daerah banyak mengalami permasalahan-masalahan. Kita tahu koperasi-koperasi kita banyak yang tidak tunduk pada aturan perundang-undangan tentang koperasi, seperti tidak pernah membagikan SHU, seperti tidak pernah rapat umum anggota, seperti tidak pernah melakukan pergantian pengurus. Ini adalah sebenarnya masalah dari kita. Terima kasih. Baik, dan kami berikan kesempatan kembali untuk pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali dengan durasi waktu 1 menit dimulai sejak pasangan calon berbicara. Kalau saya melihat nomor 1 ini masih belum melihat secara menyeluruh koperasi yang ada di Kabupaten Ketapang, khususnya koperasi kredit simpan pinjam. Seperti kita ketahui barangkali Pak nomor 1 bahwa koperasi khususnya koperasi simpan pinjam yang ada di Kabupaten Ketapang sangat berkembang dengan baik. Contoh misalnya seperti koperasi kredit union, pancur solidaritas, dan lain-lain itu sangat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam proses akses pemodalan mereka dalam rangka untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu tadi saya pikir kita pemerintah harus hadir untuk mendukung koperasi-koperasi, baik koperasi serba usaha maupun koperasi-koperasi yang bersifat simpan pinjam. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3 yang telah menanggapi kembali. Jangan sampai angka 2 lagi ya Pak. Angka berapa? Oke, baik. Angka 4 ya, itu artinya pertanyaan ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 4. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit. Dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2, Pak Martin selaku nomor 4. Kami bukan bermaksud untuk membalas, tapi karena tadi kebetulan saja. Jadi karena terkait beliau sudah menjabat bupati, tentu untuk melaksanakan kepemerintahan yang baik, beliau sudah paham seperti apa. Selaku bupati, Bapak adalah ketua tim TP3K. Oleh karena itu tentu permasalahan perkebunan harusnya sudah banyak diselesaikan. Pertanyaannya adalah, kenapa masih banyak permasalahan antara perusahaan dan koperasi plasma, serta masih banyaknya HGU yang mencaplok lahan-lahan masyarakat yang belum diserahkan. Dan bahkan di salah satu desa di Kecamatan Jalai Hulu, rumah ibadah masuk di dalam HGU perusahaan. Mohon untuk dijelaskan. Baik, kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit 30 detik dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, seperti yang ditanyakan paslon 2, ada salah satu rumah ibadah yang masuk di dalam HGU. Saya tahu itu di daerah Jalai Hulu. Saya pikir ini bagian daripada kebijakan politik masa lalu. Karena di mana saat itu ketika seorang kepala daerah memberikan izin kepada investor, langsung diberikan rencana HGU. Lain berbeda dengan sekarang, kalau sudah terbit IUP, baru bisa diberikan HGU. Saya pikir itu. Makanya masih banyak hal-hal harus diluruskan dan sebagainya. Dan untuk HGU, itu bukanlah ranah pemerintah kabupaten. Kalau HGU itu dia sudah BPN pusat. Jadi kita menjadi pemadam kebakaran di daerah ini. Mungkin demikian, silakan ditambahkan Pak. Baik, terima kasih. Jadi persoalan HGU yang ada salah satu rumah ibadah di Kecamatan Jalai Hulu, dipastikan bahwa rumah ibadah itu tidak akan digusur untuk menjadi lokasi perkebunan kelapa sawit. Rumah ibadah tetap bertahan menjadi rumah ibadah. Dan kami nanti ketika memimpin daerah ini, tentu kami akan memanggil perusahaan dan membuat surat kepada BPN pusat untuk dilakukan revisi HGU tersebut. Demikian juga dengan
penanganan masalah Waktu kebun habis, yang terima lain. kasih Terima kasih. pasangan calon nomor urut 4 yang telah menjawab pertanyaan. Kembali kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali dengan durasi waktu 1 menit 30 detik. Dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih. Jadi jawaban yang kami harapkan dari pasangan nomor 4 seperti yang terakhir itu, minimal ada upaya untuk melakukan revisi HGU. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban, dan persoalannya tidak hanya satu, tidak hanya persoalan satu rumah ibadah, tetapi tanah-tanah masyarakat dan kebun bahkan pemukiman harus ada upaya yang dilakukan. Kenapa selama ini Bapak ini kan incumbent, Pak Martin Bupati, Pak Farhan Sekda, kenapa tidak membantu masyarakat dalam mengupayakan revisi HGU tersebut? Kemudian persoalan lainnya, sebagai Ketua Tim TP3K Bupati dan Sekretaris ada Kepala Dinas Perkebunan, masyarakat Ketapang ini masih banyak yang telah menyerahkan tanah ke perusahaan tapi belum mendapatkan plasma dan kemitraan yang wajar dari perusahaan. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya silakan pasangan calon nomor urut 4 menanggapi kembali dengan durasi waktu 1 menit dimulai sejak pasangan calon berbicara. Masalah revisi HGU sudah kita lakukan. Bagian pemerintahan sudah melakukan rapat koordinasi dan langsung saya pimpin. Dan sudah kita usulkan kepada BPN Pusat supaya ada revisi HGU yang mana di dalam HGU tersebut dapat hak-hak masyarakat. Selanjutnya, untuk persoalan plasma koperasi yang belum banyak, belum tuntas, tentunya melalui Dinas Perkebunan, Pertanian dan Peternakan, bidang perkebunan, kita sudah selalu mendorong supaya dilakukan koordinasi antara Dinas Koperasi, UKM, Perindak, dan Perkebunan. Demikian. Terima kasih pasangan calon nomor urut 4. Berikutnya kami undang dengan hormat pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil bola pertanyaan. Angkanya adalah... Nomor berapa Pak, boleh tunjukkan? 1. Nomor 1. Baik, terima kasih. Bersiap ya pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Dari pasangan calon nomor urut 3 kami berikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik. Rata-rata PDAM yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Ketapang bermasalah sehingga belum bisa dinikmati secara merata oleh masyarakat di Kabupaten Ketapang. Apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut jika Bapak menjadi Bupati? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sudah bisa diterima. Dan kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dengan durasi waktu 1 menit 30 detik. Dimulai sejak pasangan calon berbicara. Terima kasih. Masalah PDAM penyediaan air bersih di Kabupaten Ketapang memang ini menjadi suatu masalah. Di mana kita tahu begitu banyak daerah-daerah kita yang tidak mempunyai sumber air bersih. Sementara di daerah perhuluan yang memang punya sumber air bersih dari gunung, kemudian di daerah pesisir kita hanya mengandalkan dari Sungai Pawan yang mungkin juga kualitas airnya itu yang kita anggap belum begitu baik atau bahkan di bawah standar. Maka kami ketika menjadi Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, maka dalam urusan penanganan pelayanan dan penyediaan air bersih untuk masyarakat, kami akan membangun waduk tangkap air baku, penyediaan bahan baku, terutama pada daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber air bersih. Selain itu juga kita akan membuat waduk-waduk itu, kita juga akan membuat, mohon maaf, kita akan di daerah pesisir pantai kita membuat waduk-waduk seperti yang ada di Alas Kusuma atau di daerah Kawedar itu kita supaya nanti musim panas kita tidak akan lagi
Waktu habis. susah air. Terima kasih kasih. pasangan calon nomor urut 1 dan kami berikan kesempatan kembali bagi pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi dari jawaban pasangan calon nomor urut 1. Waktu yang diberikan 1 menit 30 detik dimulai sejak pasangan calon berbicara. Baik, terima kasih. Kalau kita melihat apa yang dilakukan nomor 1 tadi, rencana ke depan itu cukup baik, namun menurut kami yang lebih penting adalah dalam hal pengelolaan air bersih tersebut. Artinya selain kita membangun PDAM yang ada di Kabupaten Ketapang, tapi yang lebih penting juga bagaimana kita mengelola PDAM yang ada di Kabupaten Ketapang ini sehingga yang sudah kita kucurkan melalui anggaran APBD untuk membangun PDAM tersebut bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terjaga dengan baik sehingga airnya bisa mengalir secara rutin ke setiap rumah. Seperti kita ketahui, pemerintah saya pikir sudah juga ada membuat saluran bersih hampir di semua kecamatan, tetapi karena belum dikelola dengan baik sehingga hanya dianggarkan di awal, tetapi tidak ada sebuah badan yang mengelola secara khusus sehingga apa yang sudah dianggarkan tersebut airnya tidak mengalir dengan baik, tetapi baru hanya sebatas dibangun di setiap kampung dan setiap desa yang ada. Oleh karena itu memang harus bagaimana pengelolaan di PDAM itu sendiri supaya menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Paslon 1 menanggapi kembali dengan durasi waktu 1 menit dimulai sejak paslon berbicara. Terima kasih. Sebenarnya masalah air bersih itu bukan terletak pada pengelolaan PDAM-nya. Sumber air bersih, penyediaan air bersih adalah terletak pada airnya. Dari manapun kita mengelola sumber air bersih, tapi kalau sumber airnya tidak bagus, kualitas airnya tidak bagus, maka bagaimanapun pengelolaannya tetap kita yang kita sediakan air kepada masyarakat itu belum memenuhi standar kesehatan. Oleh karena itu, kita tadi seperti disebut juga ada riam berasap, sumber air riam berasap, itu biaya itu sangat besar, tapi itu juga tidak mencukupi. Maka pilihan yang paling tepat untuk daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber air bersih, kita harus mampu membangun waduk untuk menampung sumber air baku yang bersih untuk kebutuhan air bersih masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengajak segenap masyarakat Kabupaten Ketapang untuk hadir datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020 dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Tentunya dengan melaksanakan protokol pencegahan dan pengendalian COVID-19. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Mengecek suhu tubuh. 4. Menggunakan sarung tangan. Dan 5. Menjaga jarak. Mari kita sukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020. Suara Anda menentukan masa depan Kabupaten Ketapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.